Bahayanya paham Wahabi. Yang pertama, mereka menerjemahkan hadis sahih kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar sebagai semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Berarti mereka menunjuk kita yang merayakan Maulid Nabi neraka, yang yasinan neraka, yang kunut neraka, sesuai dengan pengertian bid'ah menurut mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah ulama dan ustadz-ustadz salafi memvonis masuk neraka orang-orang yang merayakan maulid, yang melakukan yasinan dan melakukan kunut ketika sholat subuh dengan alasan karena itu semua adalah bid'ah? Subhanallah. Mengapa kita kadang perlu membuat konten dan mengangkat isu-isu seperti ini? Karena masih banyak orang yang salah paham dengan dakwah sunnah. Ketika ustadz-ustadz salafi menghukumi suatu amalan itu bid'ah, dianggapnya itu sama dengan memvonis orangnya masuk neraka. Bahkan mereka yang gagal paham ini terkadang dari kalangan kiai, habaib, ustadz, dai, santri, dan penuntut ilmu. Entah mereka memang salah paham dengan dakwah sunnah atau memang sengaja supaya masyarakat terprovokasi. Wallahu alam. Sekarang kita jawab tuduhan-tuduhan mereka bahwa ulama salafi suka memvonis orang masuk neraka. Benarkah? Perlu dipahami, menghukumi suatu amalan bid'ah dengan memvonis orang masuk neraka ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena masuk tidaknya orang ke dalam surga dan neraka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menghukumi suatu amalan itu bid'ah atau tidak, itu adalah bagian dari dakwah. Jadi tidak benar ketika ulama salafi membacakan hadis tentang bid'ah seperti sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1578. Lalu diasumsikan bahwa ulama salafi memvonis orang yang melakukan maulid dan yasinan masuk ke dalam neraka karena membacakan hadis tersebut. Ini adalah kesalahpahaman. Kenapa? Karena hadis itu merupakan ancaman bagi pelaku bid'ah, bukan memvonis orang masuk neraka. Karena masuk neraka atau tidaknya seseorang itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya juga ketika ada ulama dari kalangan aswaja misal berceramah, lalu beliau mengingatkan bahayanya riba, lalu membacakan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Kepada mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Pertanyaannya, apakah berarti ulama tersebut memvonis orang-orang yang kerja di bank dan tempat riba lainnya pasti masuk neraka karena membacakan ayat tersebut? Jawabannya adalah tidak. Karena ulama tersebut hanya berdakwah dan memperingatkan bahwa riba itu haram dan ancamannya neraka. Namun mengenai pelaku riba akan masuk neraka atau surga, itu adalah haknya dan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ulama-ulama salafi, ketika menasehati bahayanya bid'ah, itu bukan berarti memvonis orangnya masuk neraka. Begitulah seharusnya cara ustadz dan kiai-kiai aswaja memahami dakwah sunnah yang memperingati bahayanya bid'ah, bukan justru menuduh ustadz-ustadz salafi suka mengkafirkan dan memvonis orang masuk neraka karena menghukumi suatu amalan itu bid'ah, supaya masyarakat tidak salah paham dan terprovokasi.
Jadi, bersainglah, bertarunglah dengan argumen dan dalil-dalil dengan ustadz-ustadz salafi. Ketika amalannya dihukumi bid'ah, maka bantahlah dengan argumen dan dalil-dalil, bukan dengan tuduhan-tuduhan yang bisa disalahartikan oleh masyarakat awam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.